Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadihi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seiring bulan suci Ramadan terlewati, kita tidak boleh dengan serta-merta melupakannya seolah tiada kebaikan yang membekas dalam diri kita. Kita harus melakukan muhasabah atau introspeksi diri terhadap semua proses yang telah kita lewati selama bulan Ramadan. Sebagai bulan penuh dengan keberkahan dan memotivasi kita untuk beribadah lebih, kita harus bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas? Selanjutnya, apakah kita bisa meningkatkan atau minimal mempertahankan semangat kita beribadah di bulan-bulan setelah Ramadan? Pertanyaan ini sangat penting sebagai upaya mengingat kekurangan-kekurangan pada masa lalu untuk diperbaiki pada masa yang akan datang. Allah sudah memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan upaya introspeksi diri dalam proses perjalanan hidup kita dengan sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasr ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan spirit yang dibawa oleh ayat ini, sudah semestinya kita tidak mengendorkan semangat kita dalam beribadah dari sisi kuantitas maupun kualitas. Terlebih di bulan Syawal yang menjadi tonggak pertama perjuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat beribadah pasca Ramadan. Hal ini pun tergambar dalam makna kata Syawal itu sendiri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa'a, yakni meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Peningkatan amal ibadah ini juga tidak harus dilakukan dengan kuantitas yang dipaksakan secara tiba-tiba. Namun akan lebih baik jika ibadah dilakukan dengan istiqomah dan rutin walaupun dalam kuantitas yang sedikit. Istiqomah dalam ibadah ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Sebaik-baik amal menurut Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Syawal menjadi momentum tepat untuk menjadi diri dari predikat dan status yang telah kita raih setelah berjuang di bulan Ramadan. Selain predikat ketakwaan yang telah dijanjikan Allah bagi orang-orang beriman yang benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan baik, kesucian diri seperti bayi yang terlahir kembali ke dunia juga akan diraih orang yang berpuasa. Hal ini sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan iman dan introspeksi diri, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alangkah mulianya dua status yang didapat seorang setelah berpuasa di bulan Ramadan. Alangkah sayangnya jika status ini tidak dipertahankan dengan baik dan disia-siakan begitu saja. Sangatlah rugi bagi kita yang tidak bisa mempertahankan ketakwaan dan kesucian pasca Ramadan ini. Ketakwaan sendiri merupakan status yang paling mulia yang disematkan kepada hambanya di sisinya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Selain menjaga ketakwaan, kesucian diri juga harus dipertahankan. Jangan sampai dikotori kembali oleh perbuatan-perbuatan maksiat yang akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggolongkan orang-orang yang mampu menjaga kesucian diri sebagai orang yang beruntung, dan sebaliknya menyebut orang-orang yang mengotori kesucian diri sebagai orang yang merugi. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Surah As-Sams 9-10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari paparan materi khutbah ini kita bisa menyimpulkan bahwa semangat ibadah di bulan Ramadan harus terus kita pertahankan dan lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Terlebih dengan status ketakwaan dan kesucian yang telah menjadi bagian dari hasil puasa harus dipertahankan agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk terus dapat menjalankan ibadah kami dengan semangat karena-Mu. Berikanlah kami kesucian hati dalam mengemban dan melaksanakan tugas beribadah kepadamu. Berilah kami keistiqomahan dalam beribadah untuk meraih ridha-Mu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍ 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an ashabi nabiyyika ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma idfa' 'anna al-ghala'a wal waba'a wad ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu ghairuk an baladina hadha Indonesia khassah wa an sairil biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.